Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung Anda kapan mendengarkan audio ini, menonton video ini. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang selalu setia mendengarkan dan nonton semua video di Cahaya Kehidupan. Yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya doakan Anda semuanya yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin sehat. Hidup harus semakin hari semakin bahagia, semakin sehat, dan tentunya semakin penuh dengan kemudahan. Terima kasih. Dan buat Anda kalau nonton, jangan nonton satu-satu ya, tapi nonton semuanya supaya Anda dapat benang merahnya. Jangan sekedar nonton judulnya saja kemudian komen-komen yang tidak jelas gitu ya, atau marah-marah hanya sekedar nonton judul stop afirmasi gitu. Anda sudah ngomel-ngomel gitu ya. Anda bisa lihat dulu siapa saya, Anda bisa baca buku saya 10 keajaiban pikiran sebelum berkomentar. Kenapa? Komentar Anda itu lucu, komentar Anda itu menunjukkan isi kepala Anda sebetulnya. Jadi kalau Anda komentarnya aneh-aneh, sebetulnya Anda sedang mempermalukan diri Anda sendiri. Oke. Kali ini saya ingin membahas tentang warisan. Tapi warisannya bukan uang. Warisannya adalah warisan mindset. Warisan isi pikiran kebanyakan masyarakat Indonesia. Kali ini saya beri judul 5 mindset warisan penjajahan yang harus dihilangkan supaya hidup menjadi sukses. Coba deh kita belajar sejarah dulu. Katanya nih ya, di sejarah bangsa kita dijajah cukup lama oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Spanyol dan sebagainya gitu ya. Ada angka yang menyebut yang dikenal dengan 3,5 abad, 350 tahun. Seandainya itu benar, maka itu suatu yang miris gitu ya. Kenapa? 350 tahun itu waktu yang lama. Kalau diikut generasi bisa 5 generasi. Artinya apa? Yang masuk bukan hanya penjajahan secara negara, secara fisik, tapi juga penjajahan secara mindset, secara pengalaman, secara pengetahuan. Dan itu membekasnya di 5 generasi. Sesuatu yang dianggap benar bisa jadi salah karena itu warisan penjajahan. Bahkan hukum kita pun ternyata ikut hukum penjajahan. Bahkan banyak bahasa-bahasa yang kita gunakan, bahasa-bahasa Portugis, bahasa-bahasa Belanda dan sebagainya. Kenapa? Ya tadi, katanya cukup lama kita dijajah, 3,5 abad, 350 tahun ya. Nah, apa sih mindset warisan mindset yang salah yang harus kita buang bersama-sama supaya bangsa ini lebih sukses dan lebih maju daripada bangsa-bangsa lainnya? Saya mulai dengan mindset yang pertama, yaitu manusia itu lemah. Kalau kita nonton nih film-film penjajahan, kita didoktrin oleh bangsa lain bahwa bangsa kita itu lemah, tidak bisa apa-apa, disuruh bekerja, disuruh ngapa-ngapain gitu ya. Bangsa yang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya mobil, tidak punya apapun. Diciptakan bangsa lain itu bangsa yang maju, punya kapal perang dan sebagainya, ada tanknya. Kita lawannya aja dengan bambu runcing. Nah, ini mindset yang lemah sebetulnya, dan itu berbahaya. Kita didoktrin menjadi manusia-manusia yang lemah. Tujuannya apa? Supaya tidak berani untuk berjuang melawan penjajahan. Mindset pertama yang harus dirubah, mindset tentang manusia yang lemah. Yang kedua adalah mindset warisan penjajahan yang harus kita sama-sama hilangkan adalah harus kerja keras dulu baru bisa makan. Dari kecil kita sudah diajari bahwa dulu ada namanya kerja paksa, kerja rodi. Kalau tidak bekerja tidak dapat makan. Sementara lihat bangsawan-bangsawan Eropa itu,
dia di rumahnya bersenda gurau, bercanda-bercanda, makan, ngopi, tanpa perlu kerja rodi, tanpa perlu kerja paksa dan sebagainya. Ini adalah sengaja ditanamkan oleh mereka bahwa kalau mau makan harus kerja dulu. Kalau nggak kerja keras tidak bisa makan. Nah, ini juga mindset yang keliru, mindset yang harus dirubah ya. Supaya apa? Supaya bangsa kita tidak terus-terus menjadi bangsa yang disuruh-suruh, bangsa yang pekerja, tapi berganti menjadi bangsa-bangsa seperti Eropa yang dulu menjajah kita itu ya. Mindset yang kedua. Mindset yang ketiga adalah warga pribumi tidak boleh menikah dengan bangsawan. Ayo coba, sampai sekarang pun banyak orang minder ketika mau menikah dengan golongan yang lebih kaya. Bahkan ketika saya buat video cara gila untuk cepat kaya adalah menikah, banyak yang komentar protes gitu ya. Padahal yaitu caranya supaya Anda cepat kaya, menikah saja dengan bangsawan, menikah saja dengan orang yang lebih kaya. Dari dulu penjajah itu memisah, oh ini kaum bangsawan, ini kaum pribumi, ini kaum inlander gitu ya. Tidak boleh berteman sama perempuan kaya, tidak boleh menikah dengan perempuan yang bangsawan, ada kasta-kastanya. Nah, ini mindset yang keliru. Akhirnya apa? Banyak orang takut ketika menikah, ketika punya keinginan menikah dengan orang kaya, sudah punya gap duluan. Padahal itu tidak boleh. Harusnya kalau mau nikah ya nikah saja. Kalau Anda suka dengan orang yang lebih kaya, ya monggo silakan nikah saja. Tidak perlu ada batasan, tidak perlu ada ketakutan. Yang keempat, mindset yang keempat yang harus dihilangkan adalah keturunan menentukan hidup manusia. Oh, kamu anaknya bangsawan le, itu anaknya orang biasa, nanti hidupmu lebih enak karena kamu dari bangsawan. Oh, kamu keturunannya raja ini, kamu keturunannya raja A, kamu keturunannya hanya pengembala kambing, kamu keturunannya hanya penjaga kuda. Nah, ini yang membuat orang jadi minder duluan. Sudah dicap bahwa hidupnya tergantung keturunannya. Oh, kamu anaknya orang Eropa, anaknya orang Eropa menikah dengan bangsawan, kamu nanti punya darah biru yang hebat. Nah, banyak hal seperti itu yang masih saat ini masih tersimpan di masyarakat kita ya kan. Nah, itu yang menjadi batasan-batasan yang harus kita dobrak bersama-sama ya. Yang kelima adalah, nah ini yang juga bahaya, ada hantu. Itu dulu yang buat penjajah, dibuat ada hantu di sekitar kita, ditakut-takuti. Itu membuat orang menjadi takut, menjadi tidak berani, menjadi sibuk mencari hal-hal yang mistis. Padahal itu tujuannya supaya apa? Supaya bangsa kita penuh ketakutan, penuh kebodohan, penuh kemiskinan. Nah, ayo kalau Anda memahami ini, saatnya Anda sebarkan, Anda dobrak semua mindset itu, Anda ganti dengan mindset lain yang lebih mengkayakan dan lebih membahagiakan. Oke, saya ulangi, ada 5. Yang pertama, mindset manusia itu lemah. Kemudian mindset yang kedua, harus kerja keras dulu baru bisa makan. Yang ketiga, pribumi nggak boleh menikah dengan bangsawan. Yang keempat, keturunan sangat menentukan hidup manusia, yang juga salah. Yang kelima, banyak hantu. Ini mindset yang harus dirubah. Mindset warisan penjajahan yang salah, yang harus dihentikan. Cukup di kita saja, cukup di Anda saja. Jangan turunkan ke anak dan cucu Anda semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa
di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.